Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10, hari ini kita belajar matematika peminatan bab pertidaksamaan eksponensial. Kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan eksponensial. Perbedaan antara persamaan eksponensial dengan pertidaksamaan adalah tanda hubungnya. Jika persamaan kemarin kita hubungkan dengan tanda sama dengan, tetapi kalau pertidaksamaan kita hubungkan dengan tanda pertidaksamaan. Di matematika wajib kita sudah mengenal 4 tanda pertidaksamaan, yaitu boleh kurang dari, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Begitu ya. Sekarang hal yang perlu dipelajari dalam pertidaksamaan eksponensial adalah teorema. Ya, untuk memahami teorema eksponensial, silakan perhatikan gambar grafik eksponensial yang sudah saya sajikan. Itu ada 2 grafik, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri itu dia monoton naik. Grafik fungsi eksponensial jika dia monoton naik, artinya basisnya lebih dari 1, ya. Di sini A-nya lebih dari 1. Tetapi kalau yang di sebelah kanan itu dia monoton turun, maka A-nya itu antara 0 sampai 1. A-nya antara 0 sampai 1. Begitu ya. Ya. Karena dia monoton naik, berarti jika kita ngambil 2x, x1 dan x2, di mana x2-nya lebih dari x1, maka fx2 harus lebih dari fx1. Tetapi jika monoton turun, kita ngambil 2 titik, misalkan kita ngambil x1 dan x2, x2-nya lebih dari x1, maka x2-nya harus lebih kecil daripada x1. Itu hakikat monoton naik dan monoton turun. Karena A-nya yang lebih dari 1 itu monoton naik dan A-nya yang antara 0 sampai 1 itu monoton turun, maka berlaku sifat berikut. Ini yang harus diperhatikan pada pertidaksamaan eksponensial, ya. Untuk A lebih dari 1, maka jika kita punya pertidaksamaan A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, ini pertidaksamaannya lebih dari, nanti kita mengerjakannya pangkatnya juga lebih dari, tandanya sama, ya. Seterusnya sampai kalau kita punya kurang dari sama dengan pertidaksamaannya, maka pangkatnya juga kurang dari sama dengan. Tetapi untuk A antara 0 sampai 1 itu nanti tandanya kebalikannya. Jika kita punya A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka pangkatnya harus kurang dari, ya, kebalikannya. Nah, terus sampai jika kita punya A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka fx-nya harus lebih dari sama dengan gx. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita punya 2 pangkat 2x dikurangi 3 kurang dari 1/8. Pertanyaannya adalah, Bu, apakah kita harus membuat basisnya itu selalu 2 atau selalu lebih dari 1? Tidak, sembarang. Untuk yang nomor 1 boleh kamu jadikan basisnya setengah juga boleh. Tetapi di sini saya mengerjakannya basisnya saya jadikan 2, ya. Maka 1/8 ini yang saya ubah jadi 2 pangkat negatif 3, ya. Karena ini basisnya itu 2, ya, A-nya 2. Karena 2 berarti dia lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 maka tandanya tetap, ya. Maka diperoleh pangkatnya yaitu 2x dikurangi 3 kurang dari negatif 3, ya. Tanda pertidaksamaannya tetap. Negatif 3 yang ruas kiri pindah ke ruas kanan, jadi negatif 3 ditambah 3 ketemunya 0. 2x kurang dari 0, maka jelas x-nya kurang dari 0 ini, ya. Untuk contoh soal yang nomor 2, kita punya 1/3 pangkat x ditambah 1 kurang dari sama dengan 1/27 dipangkatkan x dikurangi 1. Ini yang saya ubah menjadi basis adalah 1/27 saya ubah jadi 1/3 pangkat 3, ya, 1/3 pangkat 3. Kalau pangkat dipangkatkan jadinya kan dikali, jadi 3 dikalikan x pangkat negatif 1 ketemunya 3x min 3. Bu, katanya yang tadi jika basisnya itu antara 0 sampai 1 itu tanda pertidaksamaannya berubah. Iya, ini kita belum mengoperasikan pangkat, kita baru mengoperasikan 1/27 kita ubah jadi 1/3 pangkat 3 sehingga pangkatnya tanda pertidaksamaannya tetap. Sekarang kita mulai untuk operasikan pangkatnya, ya. Berarti x tambah 1, ya, yang ruas kiri, ruas kanan 3x min 3. Tanda pertidaksamaannya asalnya kurang dari sama dengan, karena A-nya itu 1/3. Kalau 1/3 ini berarti A-nya antara 0 sampai 1, maka tandanya asalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, ya.
Kita operasikan biasa, yang punya X kita taruh di ruas kiri, yang tidak punya X kita taruh di ruas kanan. Jadi tinggal X dikurangi 3X lebih dari sama dengan negatif 3 dikurangi 1. Negatif 3 kurangi 1 ketemu negatif 4, X dikurangi 3X ketemunya min 2X. Setelah itu untuk mencari X maka negatif 2 harus pindah ruas ya. X sama dengan negatif 4 per negatif 2. Nah ini per negatif 2. Ingat, tanda pertidaksamaan berubah jika dikali atau dibagi dengan negatif. Karena ini dibagi negatif 2, maka tanda pertidaksamaan asalnya kurang dari sama dengan menjadi harusnya ini apa? Ini tanda pertidaksamaan asalnya lebih dari sama dengan, karena dibagi oleh negatif 2 maka menjadi kurang dari sama dengan. Negatif 4 dibagi negatif 2 ketemunya 2, maka X-nya kurang dari sama dengan 2. Untuk contoh soal yang nomor 3, kita punya 4 pangkat X dikurangi 9 kali 2 pangkat X ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. Ini 4 itu kita ubah jadi 2 pangkat 2 ya, basisnya 2. Maka 2 pangkat 2X dikurangi 9 kali 2 pangkat X lebih dari 8, ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. Kita harus misalkan saja. Misalkan 2 pangkat X sama dengan A, maka kita peroleh A pangkat 2 dikurangi 9A ditambah 8 lebih dari sama dengan 0. Untuk mengoperasikan pertidaksamaan kuadrat seperti di matematika wajib, sudah sampai sini apa belum? Itu kita harus sama dengankan 0 ya. Kita sama dengankan 0. Maka yang asalnya A kuadrat dikurangi 9A ditambah 8 lebih dari 0 menjadi A kuadrat dikurangi 9A ditambah 8, kita sama dengankan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi A dikurangi 8 dikalikan A dikurangi 1 sama dengan 0. A dikurangi 8 sama dengan 0 atau A dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian dikembalikan, A tadi itu sama dengan 2 pangkat X ini ya. Nah, maka jika kita peroleh A, nanti diganti 2 pangkat X. Kita peroleh 2 pangkat X sama dengan 8 atau 2 pangkat X sama dengan 1 ya. 8 kita ubah jadi 2 pangkat 3. Kemudian 1 kita ubah 2 pangkat 0, maka kita punya 2 titik, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan 0. Ya, karena yang diminta itu lebih dari ya, yang diminta itu lebih dari 0 ya, atau persamaan mula-mulanya yang diminta itu ini. Yang diminta itu lebih dari 0 ini. Nah, maka kita harus uji titik. Kita punya 2 titik. Titik 0 dan titik 3. Kita harus caranya untuk uji titik, kita harus menuliskan titik yang paling kecil di sebelah kiri ya. Karena kita punya 0 dan 3. 0 dan 3 yang paling kecil adalah 0, maka kita tulis 0 dulu. Kemudian baru 3. Nah, di garis bilangan ini yang dibagi menjadi yang dibagi oleh 2 titik, yaitu titik 0 dan titik 3, kita punya 3 ruang. Ruang pertama di sebelah sini, ruang kedua, dan ruang ketiga. Nah, kita cukup uji 1 titik saja, bisa di ruang 1, bisa di ruang 2, bisa di ruang 3. Ya, karena nanti pasti selang-seling. Kalau ruang 1 hasilnya positif, maka ruang 3 hasilnya positif. Kalau ruang 2 hasilnya positif, maka ruang 1 dan ruang 3 hasilnya negatif. Ya. Oleh karena itu saya mau ngambil yang gampang saja, saya mau ngambil di ruang 2. Antara 0 sampai 3 ada bilangan 2 ya. Nah, kita ngambil X-nya sama dengan 2, Bu. Misalkan saya mau ngambil ruang 2 itu tidak 2, Bu. Saya ngambil 1, ya boleh-boleh saja. X-nya sama dengan 1, boleh. Bu, saya ngambil di ruang 1 misalnya, Bu. Saya mau ngambil di ruang 1, X sama dengan negatif 3. Boleh saja. Ngambil di ruang 3, X sama dengan 5. Boleh saja, terserah sembarang. Begitu nggih. Saya ngambil di ruang 2 dengan menggunakan X sama dengan 2. Ya. Persamaan awalnya kan ini. 4X dikurangi 9. 4X dikurangi 9. 4 pangkat X dikurangi 9 kali 2 pangkat X ditambah 8. X-nya saya ganti 2 menjadi
4 pangkat 2 dikurangi 9 kali 2 pangkat 2 ditambah 8. Saya hitung ketemunya negatif 12. Negatif 12 itu jelas dia negatif ya. Negatif 12 itu negatif atau kurang dari 0. Padahal yang diminta itu lebih dari 0. Nah, yang diminta lebih dari 0. Tadi X sama dengan 2, kita peroleh negatif 12, hasilnya negatif ya. Maka ruang 2 negatif, ruang 1 positif, ruang 3 positif. Yang diminta adalah yang lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu berarti positif, maka yang dipakai adalah ruang 1 dan ruang 3. Kalau ruang 1 dia sebelah kirinya 0, maka X-nya kurang dari 0. Kalau ruang 3 sebelah kanannya 3, maka X-nya lebih dari 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X-nya kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 3, X anggota bilangan real. Begitu, terima kasih. Silahkan mencoba mengerjakan soalnya. Semoga selamat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.